Oke, selamat pagi Delvi, Audrey, Mak Anggun. Ya, izinkan Bapak untuk merekam materi kuliah pada pagi hari ini tanggal 22 ya, tanggal 22 April 2022 ya. Ini topik yang kelima karena minggu lalu tanggal 15 Jumat itu Jumat Agung kita libur ya, sehingga nanti kelas penggantinya akan kita sepakati kapan. Ya, kelas pengganti akan kita sepakati kapan, dan kemudian juga minggu depan ya itu kalau tidak salah sudah mulai libur tanggal 29 kalau tidak salah ya. Tolong pastikan lagi teman-teman ke mana, ke ke kampus ya. Kalau katakan misalnya tanggal 29 libur, otomatis kita akan libur lagi minggu depan lagi tanggal berapa tuh? Tanggal 8, 7, 6, tanggal 6 ya, tanggal 6 berarti dengan tanggal 15 nggak ada kuliah, kemudian tanggal 29 minggu depan karena sudah mau mendekati Lebaran, dan tanggal 6 karena masih libur Lebaran ya. Jadi ada 3 jadwal kuliah yang kita harus ganti ya, supaya 14 pertemuan tetap utuh ya. Oke, nanti kita sepakati di dalam WA group ya, kapan bisa kita sepakati. Oke, selamat pagi. Kembali lagi buat semuanya. Saya izinkan saya share screen untuk jadwal hari ini. Kita masuk ke pertemuan kelima ya. Pertemuan keempat nanti kita ganti di kuliah pengganti ya nanti ya. Oke. Pagi ini topik kelima. Kemudian apa dia punya materinya adalah terkait dengan kriteria rekrutmen mengenai agen, sama kualifikasi pendiri, serta bagaimana memilih perusahaan asuransi, dan langkah-langkah bagaimana kita menjadi agen asuransi. Oke. Nah, ini kurang lebih hal tersebut ya, 3 subtopik, tapi saya tambahkan sedikit nanti di depan apa yang asuransi inginkan dari seorang agen ya. Nah, kembali lagi, agen adalah seorang yang mewakili ya sebuah perusahaan asuransi dalam menjual produk asuransi ya, dalam menjual produk asuransi untuk kepentingan perusahaan asuransi. Jadi agen adalah wakil ya, wakil daripada perusahaan asuransi. Nah, tentunya sebagai seorang wakil daripada perusahaan asuransi, agen ini tentu harus harus diberikan pendidikan dan dilatih ya sesuai dengan keinginan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Namun sayangnya saat ini belum ada sebuah aturan dari OJK terkait dengan standarisasi pelatihan ya, standarisasi pelatihan untuk para agen pemula atau agen baru ya. Nah, saya berharap sih nanti ke depan OJK ya akan mengeluarkan suatu aturan terkait dengan tata cara rekrutmen, tata cara pendidikan dan pelatihan, dan tata cara bagaimana memanage ataupun mengelola agen ya. Karena tanpa standarisasi tentunya segala sesuatu yang terjadi di lapangan, masing-masing perusahaan asuransi punya platform, punya cara sendiri, punya metode sendiri, punya berbagai macam cara yang mereka inginkan. Jadi materinya tidak standar, pelatihnya tidak standar, dan alat-alat pemasaran ataupun alat-alat pelatihan pun tidak standar, sehingga cenderung akan terjadi kesimpang siuran ya, karena tadi tidak standar, sehingga saya percaya agen ini kualifikasinya pun berbeda-beda satu sama lain ya. Mungkin dari perusahaan asuransi A dia punya para agennya kompeten bagus, tapi di asuransi B ya itu kurang begitu bagus. Apalagi kalau perusahaan asuransi tersebut memberikan wewenang kepada perusahaan agensi yang untuk merekrut dan mungkin melatih dan mendidik ya, serta mengelola para agen tersebut ya. Nah, disinilah yang saya pikir perlu tadi aturan OJK menata ini semua ya, dan agar standarisasi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan cara pemasaran itu standar dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sehingga semuanya dapat dimonitor dengan baik ya. Nah, itu harapan saya. Nah, kemudian apa sih kriteria daripada seorang agen yang akan direkrut oleh perusahaan asuransi? Tentunya perusahaan asuransi
berharap ya tentunya calon agen tersebut adalah seseorang pribadi yang memiliki pendidikan yang cukup baik ya, latar belakang pendidikan yang cukup baik ya. Misalnya katakanlah tadi D3 atau S1 ya, karena dengan mereka telah mengecap pendidikan D3 ataupun S1, tingkat intelektual seseorang tersebut paling tidak dapat dikonfirmasi oke gitu ya. Nah, itu dari tingkat pendidikan. Kemudian dari segi profesi sebelumnya, ini memang tidak dibatasi ya, mungkin dari ibu rumah tangga, mungkin dari karyawan swasta ataupun dari karyawan pegawai negeri, karena profesi agen, cara kerja agen ini bisa disambi, bisa di part time ya, tidak perlu dilakukan secara penuh seperti pegawai yang katakanlah saat ini bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, sehingga masih sangat terbuka. Kalian pun juga bisa menjadi seorang agen kalau kalian mau ya. Nah, kemudian mestinya seorang agen tersebut diharapkan punya keinginan untuk membantu ya, untuk membantu orang lain ya. Karena orang lain tersebut kan yang kita ketahui masyarakat luar sana sangat awam dan tidak paham terkait dengan fungsi serta bagaimana cara kerja asuransi. Nah, ini tentunya seorang agen yang nanti akan dilatih ya, itu memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Jangan sampai mereka punya keinginan bagaimana memperkaya diri untuk mendapatkan komisi. Tidak perlu orang lain diperhatikan ya. Yang penting dia jual polis sebanyak-banyaknya. Mereka nggak terlalu memperhatikan apakah polis tersebut cocok atau bermanfaat atau tidak buat konsumen. Nah, ini sangat-sangat disayangkan kalau agen punya pola pikir yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi mengabaikan kepentingan konsumen. Nah, yang pertama kali harus dikedepankan adalah memberikan manfaat kepada konsumen, sehingga kepentingan konsumen haruslah jauh lebih penting didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi willing to help people ya, itu yang harus dikedepankan. Kemudian kualifikasi ataupun kriteria berikutnya lagi, seorang pemasar ataupun agen asuransi harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik ya. Tentunya dia akan membuka hubungan, membuka persahabatan, memulai komunikasi, sehingga dia haruslah punya kemampuan komunikasi yang baik. Memiliki gaya komunikasi yang baik bukanlah cuma sekedar pandai bicara atau pandai ngomong ya, tapi yang paling penting adalah pandai untuk mendengar ya, karena bagaimanapun juga sebelum katakanlah kita dapat memberikan apa yang terbaik buat konsumen, kita harus menggali apa yang menjadi kebutuhan konsumen ya. Jadi harus mampu bertanya dengan baik, kemudian mendengarkan ya dengan baik, kemudian mencatat apa yang sesungguhnya diinginkan oleh konsumen, apa yang sesungguhnya dihadapi oleh konsumen, risiko-risiko apa saja. Nah, tentunya seorang calon agen harus mampu menjadi seorang good communicator ya, itu. Jadi bukan cuma ngomong tapi pandai bertanya, pandai menggali dan mendengarkan, kemudian menyimpulkan ya, dan kemudian meminta konfirmasi. Itu seorang agen ya. Jadi saya pikir bagus juga kalian coba belajar menjadi agen, karena di sana kalian akan mendapatkan suatu pelatihan yang cukup mumpuni buat kalian punya masa depan. Nah, kriteria berikutnya lagi, dia harus mampu atau memiliki keinginan untuk dapat mengembangkan diri atau belajar sendiri ya. Karena pada waktu di kelas, agen tersebut hanya diberikan materi yang tidak terlalu banyak, karena durasi pendidikan dan pelatihan pun juga tidak banyak, tidak seperti kalian di kuliah ya. Setiap hari ada jadwal kuliah, tapi kalau agen paling mereka dapat pendidikan cuma 1 minggu, ya 1 minggu mungkin 5 hari penuh, tapi kemudian mereka langsung disuruh jualan. Nah, bagaimana mungkin orang yang belajar selama 5 hari, yang dari nol pengetahuannya, kemudian dibekali, dicekoki pendidikan dan pelatihan selama 5 hari, saya percaya apa yang mereka dapatkan itu akan tumpah kembali, ya, karena nggak dimasuki secara pelan-pelan, tapi dicekoki selama 5 hari, materi tersebut dalam pikiran mereka, yang nyangkut mungkin cuma 10-20%. Ya. Itu pun juga masih gamang ya, karena pengetahuan ataupun suatu hal yang perlu kita pegang menjadi pikiran kita atau menjadi modal kita perlu masuki secara perlahan-lahan, kita endapkan dulu, kemudian nanti itu akan menjadi menjadi file, menjadi dokumentasi yang ada dalam kepala kita. Nah, jadi
dengan katakanlah pendidikan yang sangat singkat oleh perusahaan agensi ataupun perusahaan asuransi, maka agen diharapkan apa? Mampu dan mau belajar sendiri bagaimana mengembangkan diri, ya. Karena setelah mereka jadi agen 5 hari dilepas untuk jualan, tentunya apa? Maka mesti cepat segera membaca dokumen-dokumen apa yang perlu mereka sampaikan. Jadi beberapa dokumen, beberapa buku yang perlu dipersiapkan oleh calon agen adalah tadi buku mengenai pengembangan diri, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana meningkatkan empati, kemudian buku polis asuransi dibaca, buku-buku teknik asuransi dibaca. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan ya yang harus dimiliki oleh agen asuransi. Nah, tentunya pendidikan di kelas tidak cukup memadai. Jadi harus apa? Ditambahkan dengan belajar sendiri, ya. Nah, jadi dengan belajar sendiri kita diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan kita punya agen yang lainnya. Jadi begitu. Terus yang berikutnya lagi. Nah, dia harus apa? Dia harus memiliki motivasi untuk mencapai target penjualan, ya. Kenapa? Karena kembali lagi agen itu biasanya khusus untuk jiwa ya, khusus jiwa. Mereka diberikan target ya 3 bulan kalian harus mendapatkan penutupan minimum 1 polis atau berapa polis dengan premi sebesar sekian. Jadi agen jiwa itu lebih ini able to work under pressure, bekerja dalam tekanan ya, bekerja dalam tekanan dan waktunya sangat terbatas. Jadi ini terkait motivated to achieve target sama able to work under pressure. Karena tadi setelah diberikan pendidikan, mereka harus mencapai target tertentu dalam waktu yang telah dibatasi, maka dia bekerja secara penuh tekanan ya. Nah, sehingga Sehingga ini yang terjadi karena waktunya pendidikannya terbatas dan mereka harus mengejar target tertentu dalam waktu yang terbatas, sehingga akhirnya ini berpotensi para agen-agen pemula ya, yang penting yang penting laku terjual, yang penting polis ada yang beli. Tidak penting apakah polis ini sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, apakah polis ini sudah sesuai dengan profilnya konsumen. Nah, ini yang seringkali terjadi di asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa sangat-sangat dibatasi dan dipenuhi dengan target-target tertentu. Ya, khususnya di perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki kantor-kantor agensi. Nah, jadi akhirnya agen tersebut kalau tidak mencapai target akan dicoret dari daftar agen. Jadi dicoret kemudian direkrut lagi yang baru. Jadi akhirnya agen tersebut berpindah-pindah terus, rekrut capai target apa enggak, kalau nggak capai target dibuang, ya. Rekrut lagi, capai target apa tidak capai target dibuang, yang capai target dimasukin terus. Jadi tanda petik jadi agen tetap ataupun agen yang memenuhi kualifikasi. Nah, berbeda dengan asuransi umum saya pikir lebih manusiawi ya, karena dia dilatih, diberikan pendidikan, kemudian memang juga diberikan target, tapi tidak sekejam di asuransi jiwa ya, karena di asuransi jiwa karena preminya itu adalah premi jangka panjang, misalnya katakanlah dia punya polis 10 tahun dan biasanya komisinya tuh hanya diberikan selama 3-4 tahun. Nah, tahun ke-5-nya atau tahun berikutnya lagi sudah tidak dapat komisi, sementara di asuransi umum ya agen tersebut akan mendapatkan komisi sepanjang polisnya diperpanjang. Karena kan polis asuransi umum kan asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi apalagi kecelakaan diri, asuransi apalagi yang lain-lain yang diperpanjang, liability ya. Itu kalau polisi tersebut dibuatkan tahun ini, misalnya di bulan April, maka polisi tersebut akan berakhir di bulan April tahun depan. Bulan ini premi sudah dibayar, dapat komisi ya. Kemudian di bulan Mei dia nggak produksi nggak apa-apa, di bulan Juni ada produksi lagi, kemudian dia dapat komisi lagi, di bulan Juli mungkin lagi kosong ya. Jadi tapi tahun depan polis-polis yang dia miliki akan jatuh tempo dan kemudian akan dimintakan perpanjangannya. Kalau nasabahnya setuju diperpanjang, maka si agen asuransi umum ini dapat komisi lagi di tahun berikutnya. Kalau asuransi jiwa dia punya periode 10 tahun ataupun lebih lama, si agen ini hanya dapatkan komisi 3 tahun pertama. Ya. Jadi tahun pertama dia dapatkan komisi, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat atau tahun kelima itu kadang-kadang ada yang masih dapat, tapi jumlahnya kecil, dan setelah itu dia nggak dapat komisi lagi. Sehingga apa? Sehingga agen jiwa ini
rasa untuk melayani konsumen selama dia masih terima komisi, masih ada rasa untuk melayani. Tapi setelah dia sudah tidak lagi terima komisi di tahun kesekian, maka dia harus apa? Harus cari nasabah baru. Ya kalau enggak dia nggak dapat komisi lagi. Jadi agen jiwa tuh terus-menerus berusaha untuk mencari apa? Polis baru, polis baru, polis baru, polis baru tersebut ya. Jadi untuk memelihara polis yang lama, karena dia sudah tidak dapat komisi lagi, rasa enggan pun akan ada. Ini sangat manusiawi sekali, berbeda dengan agen asuransi umum yang dia punya katakanlah di April dia punya 2 polis, di Mei dia punya 2 polis, karena tahun depan diperpanjang, otomatis apa? Dia akan memelihara, akan menjalin hubungan baik dengan nasabah-nasabah yang dia miliki sepanjang polis tersebut berlaku, karena dia terima apa? Terima komisi terus-menerus setiap tahun. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kriteria berikutnya lagi, nah agen tersebut apa? Harus ambisi, harus berambisi untuk apa? Harus berambisi untuk mencapai tadi target, untuk mendapat komisi, untuk memperbanyak jumlah polis, sehingga apa? Kehidupan dia akan lebih baik, ya, akan lebih meningkat. Karena terus saja saat ini ya, yang saya tahu cukup banyak agen-agen yang punya kehidupan lebih baik, ya. Jadi saya garis bawahi lagi, saat ini cukup banyak agen-agen asuransi, ya, yang kehidupannya lebih baik dibandingkan para manajer di perusahaan asuransi. Ya, jadi kalau Anda mau jadi agen, saya sih setuju saja mendukung, tapi jadilah agen yang benar dan baik dan profesional ya. Nah ini kriteria yang diharapkan ada pada diri agen sebelum direkrut oleh perusahaan asuransi. Nah, kemudian ini kualifikasi diri ya. Jadi kalau katakanlah Anda atau saya mau jadi agen asuransi, yang pertama kali adalah intensi kita ya. Anda menjadi mahasiswa, intensinya apa? Anda ingin belajar lebih banyak, menimba ilmu, melengkapi pengetahuan diri kalian dalam kalian punya pikiran, sehingga itu menjadi bekal kompetensi kalian pada waktu kalian bekerja di industri perasuransian ya. Jadi intensi kalian datang ke kelas ingin menyerap semua materi kuliah, materi yang diajarkan oleh para dosen ya, dan kemudian itu yang menjadi bekal kalian untuk dapat bekerja lebih baik di perusahaan asuransi ataupun perusahaan lain. Dan intensi lainnya apalagi agar kehidupan kalian lebih baik dari waktu ke waktu. Kalian memperbaiki kehidupan kalian diri pribadi, mungkin juga kalian ingin memperbaiki kehidupan orang tua kalian ya. Itu intensi kalian belajar di kuliah saat ini. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang kuliah tuh karena terpaksa, dan kemudian sudah terpaksa akhirnya tidak belajar dengan sungguh-sungguh, padahal orang tua sudah membayarkan uang kuliah dan orang tua sudah bekerja dengan jerih payah ya, dengan keringat dan air mata mungkin ya, untuk membiayai uang kuliah mahasiswa atau anak-anaknya ini kan. Nah, agar anaknya ini memiliki masa depan yang lebih cerah, lebih baik di masa mendatang. Nah, sehingga intensi kalian harus harus juga dengan spirit penuh, dengan semangat penuh untuk untuk menyerap pelajaran, agar doa dan harapan orang tua kalian tidak sia-sia, keringat ya dan jerih payah orang tua kalian juga tidak sia-sia. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar materi kuliah tersebut dapat terserap dengan baik, menjadi bekal kalian untuk masa depan dalam bekerja. Nah, ini intensi kalian sebagai mahasiswa, tapi bagaimana intensi seorang agen? Nah, intensi yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita hadir untuk memberikan manfaat buat para calon konsumen di luar sana. Kita yang expert, kita yang paham asuransi, kita mau membantu masyarakat sana mendapatkan produk asuransi yang sesuai dengan profil diri, profil keuangan, profil risiko, serta kebutuhan yang mereka harapkan terkait dengan proteksi risiko. Nah, ini kita membantu mereka mendapatkan produk yang sesuai ya, agar mereka betul-betul mendapatkan manfaat akan proteksi asuransi. Ini intensi yang awal, membantu orang lain. Bukan intensi awal seorang agen ingin memperkaya diri. Tidak ya. Itu bantuan ataupun manfaat yang kita berikan kepada orang lain akan berdampak ya, rezeki yang kita terima. Jadi kaya itu adalah dampak ya. Kaya itu adalah dampak ya, atau hasil ataupun output dari dari pekerjaan ataupun kebaikan yang kita lakukan buat orang lain. Itu pahami dulu ya. Jadi kita harus punya intensi yang baik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan.
sebagai apapun, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai agen, sebagai pekerja, apapun itu. Ya, kita harus mempunyai intensi yang positif dan konstruktif dalam rangka apa? Memberikan kebaikan. Ya, karena dengan begitu saya percaya rezeki akan mengalir dengan baik dan kemudian juga kita akan dicatat kebaikan kita oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Mungkin lagi selain personal intention, nah tentunya kita harus apa? Harus punya kompetensi yang mumpuni, kompetensi yang dapat membantu orang lain. Karena kita kompeten, kita ahli, ya dalam sebagai apa? Agen. Karena kita sudah menguasai semua pengetahuan tentang asuransi, bagaimana membeli asuransi yang baik dengan kondisi yang bagaimana, dengan harga bagaimana, di perusahaan apa? Ya karena kita sudah paham. Akhirnya apa? Kita membantu konsumen ataupun masyarakat luar sana untuk mendapatkan kebutuhan proteksi akan risiko yang mereka miliki. Nah, tanpa kompetensi kita tidak bisa membantu mereka. Kayak misal katakanlah seorang tukang kayu ya tidak punya kompetensi, bagaimana dia bisa memahat, bagaimana dia bisa memasang pintu ataupun kusen ke tembok ya kalau tidak punya kompetensi. Nah, seorang ahli IT, bagaimana dia bisa melakukan tugasnya kalau dia tidak punya kompetensi mengoprek-oprek komputer. Jadi setiap orang memang harus punya kompetensi diri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang dokter harus punya kompetensi untuk dapat melihat penyakit apa yang sedang diderita oleh konsumen atau oleh pasien ya, dan kemudian setelah dianalisa, didiagnosa, maka dokter tersebut akan memberikan suatu pandangan-pandangan medis dan kemudian perlu dikasih resep obat dan segala macam. Kalau katakanlah perlu dilakukan tindakan medis dengan segala macam operasi, mungkin dia pun juga akan memberikan referensi ke sana. Jadi setiap orang harus punya kompetensi. Agen juga harus punya kompetensi agar apa? Tidak salah menjual, tidak salah menawarkan produk. Alhasil apa? Alhasil konsumen marah dan kemudian klaim ditolak dan dia pun juga akan apa? Akan tidak enak hati agen kalau kata tadi salah. Jadi malpraktek ya. Nah, makanya agen asuransi harus punya kompetensi yang mumpuni agar dia dapat menolong orang lain dan bukan menyusahkan ataupun memerangkap konsumen ya. Jadi personal kompetensi harus melengkapi tadi dengan personal intention. Jadi intensi dulu baru kompetensi. Begitu lagi. Nah, dengan perilaku. Nah, kalau tadi kompetensi tentunya terkait dengan pengetahuan, dengan kemampuan skill kita, keterampilan, tapi attitude atau perilaku haruslah apa? Haruslah mendukung ya. Karena perilaku ini adalah suatu tindakan, suatu kegiatan-kegiatan ya, baik itu secara verbal maupun secara fisik yang kita tunjukkan kepada siapa? Kepada konsumen ataupun kepada masyarakat luas. Attitude ini sangat penting terkait dengan kesopanan untuk melakukan norma-norma ya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong ataupun maaf ya, datang tepat waktu kalau sedang rapat ya, jadi jangan sangat lambat. Begitupun juga masuk kelas ya, masuk kelas pun juga tepat waktu, absensi pun dengan tepat waktu. Kalau kalian sudah tidak disiplin sejak muda, maka tua pun kalian akan tidak disiplin. Makanya kuliah adalah suatu jenjang terakhir yang kalian akan ikuti untuk dapat membentuk kalian punya attitude ya. Jadi saya harapkan dengan kuliah kalian sudah mulai disiplin diri ya, datang tepat waktu ya, kemudian pada waktu sedang kuliah kalian dengarkan dengan baik ya. Kemudian kalau kata misalnya kalian tidak tahu, kalian bertanya dengan baik, dengan sopan ya. Kemudian kalau misalnya ada yang merokok, tidak merokok pada di sembarang tempat, tapi merokok pada tempatnya ya. Ataupun kalian misalnya naik mobil ya, kalian tidak membuang sampah sembarangan di jalan, tapi sampahnya taruh di dalam mobil dulu, nanti setelah tiba di rumah sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Ataupun kalian mau lagi makan misalnya pada saat ini bulan puasa, makanlah pada tempatnya, tidak boleh makan di sembarangan tempat ataupun menunjukkan orang lain kepada orang lain yang sedang puasa. Atau kalian misalnya intinya kalian mesti melakukan norma-norma etika-etika yang pantas ya, yang dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama konsumen. Jadi kalian harus betul-betul punya suatu perilaku yang pantas dan layak ya. Nah, ini terkait dengan tadi norma ataupun masalah adat budaya dan sebagainya. Nah,
Setelah kalian sudah punya tadi intensi yang baik dari dalam hati, dalam jiwa kalian, kalian sudah memperlengkapi dengan pendidikan dan sertifikasi dan pendidikan dan pelatihan yang baik, ya, kalian sudah punya attitude yang cukup mumpuni. Kita tahu, oh, orang itu sopan, orang itu baik, orang itu tulus, orang itu rajin membantu, dia ringan tangan memberikan pertolongan buat yang lain, ya. Jadi itu attitude, ya. Kemudian setelah kalian memiliki semua, tentu untuk dapat memberikan kepercayaan ataupun keyakinan bagi konsumen, tentunya kalian mesti punya sertifikasi. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sertifikasi ataupun lembaga-lembaga khusus, ya. Jadi kalian sudah kompeten, tapi mesti ada lembaga yang mengkonfirmasi bahwa Anda kompeten dengan sertifikasi. Misalnya di industri perasuransian ada namanya AMAI, ya. Anda sudah kompeten, tapi kalau belum ikut ujian AMAI, kalian belum bisa dapatkan label profesi A3 ataupun A2, ya. Atau untuk broker, kalian belum dapatkan label sertifikasi dari APARI dengan labelnya CIIB ataupun APAI ataupun AAPAI, ya. Begitupun juga dengan manajemen risiko, ada beberapa lembaga sertifikasi yang memberikan label bahwa ada QRMP, ada QRGP, dan segala macam. Jadi kompetensi oke di satu sisi, tapi untuk meyakinkan masyarakat luas, kita perlu sertifikasi dari sebuah lembaga, ya, yang kita ingin peroleh. Nah, saya dapatkan gambar ini cukup bagus sekali mengenai karakteristik agen asuransi yang hebat, ya. Jadi pertama, kita harus memiliki kemampuan, keterampilan terkait dengan orang lain, ya. Tadi people skill, artinya kita bisa berkomunikasikan dengan baik, kita bisa berinteraksi dengan baik, kita bisa bernegosiasi, bisa melakukan presentasi, mampu mendengar dengan baik. Itu people skill lah, ya, empati dan segala macam. Kemudian good salesmanship, ini otomatis mampu menjual, mau menawarkan, tapi tentunya dengan kejujuran, ya. Jadi punya jiwa dagang, jiwa entrepreneur. Nah, ini yang kita mau coba bangun, supaya bagaimanapun juga agen asuransi ini kan nggak ada atasannya, nggak ada bosnya, ya. Kalau kata dia tidak mau jalan untuk menawarkan jasanya, tentu ya dia punya tidak ada yang marah, mungkin hanya orang rumah yang marah, ya. Kalau kata misalnya dia sudah menikah, ayo dong kamu jualan sana keluar. Nah, tapi kalau dia bujangan, tentunya dia tidak ada yang marahin. Kalau dia tidak jualan asuransi, nggak memasarkan agen sebagai produk asuransi, paling dia punya keagenan akan dicoret, kan, tapi tidak dapat komisi dan segala macam, ya. Nah, customer service skill, dia punya high energy level. Nah, ini spiritnya nih, jadi dia harus punya suatu semangat yang tinggi, ya. Kalau katakanlah agen asuransi ditolak satu kali langsung melempem, ya itu bukan seorang yang punya semangat, ya. Jadi agen asuransi ataupun sebagian besar lah salesmanship itu harus punya energi yang tinggi, harus mau menolong orang lain. Jadi kalau kata misalnya, saya pikir semua profesi terutama memang betul di penjualan harus punya energi yang tinggi. Sebagai dosen pun juga, kalau tidak punya energi yang tinggi, tentu dia akan melempem dan tentu dia akan malas-malasan datang ataupun tidak tepat waktu, ataupun juga maka kadang-kadang suka bolos tanpa berita, ya. Jadi setiap profesi sebagai apapun, kalian pun juga sebagai mahasiswa harus punya energi yang tinggi. Kalau enggak, kalian malas, kalian punya masa depan akan akan suram. Jadi harus punya energi tinggi apapun profesi kalian. Jujur, jelas, honesty. Kita semua harus jujur dalam melakukan profesi kita apapun itu. Tidak boleh kita bohong, kita tidak boleh menipu, ya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kalau kita membohongi orang lain, pasti suatu ketika kita akan dibohongi. Kita mau jahati orang lain, suatu ketika kita akan dijahati orang lain. Karena dunia ini mencatat segala macam yang terjadi dengan benar dan presisi, ya. Jadi tolong lakukan dengan semua kegiatan kita dengan jujur. Persistence artinya kita gigih, ya, kita tekun. Jangan mudah patah, ya, tapi bangkit dan bangkit lagi, ya, sampai semuanya tercipta. Karena saya percaya saat kebaikan yang kita tawarkan kepada orang lain, ya, itulah yang menjadi menjadi suatu api, suatu sumber kekuatan untuk kita dapat melakukan kita punya pekerjaan-pekerjaan, ya. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan, sebagai dosen saya punya keyakinan
saya ingin mentransfer pengetahuan saya, pengalaman saya kepada kalian semua. Itu yang membuat saya tetap persisten. Kenapa? Karena saya percaya ya bahwa apapun yang saya dapatkan dari Tuhan, saya akan bagikan kepada orang lain untuk saya bagikan terkait dengan pengetahuan dan pengalaman. Karena bagaimanapun juga tanpa kita bagikan, kita akan percuma menjadi manusia, ya. Jadi kita harus kembalikan kepada semua, ya, kepada sesama. Nah, kemudian kita harus punya pengetahuan, ya. Dengan apa? Tadi dengan belajar, ya, dengan berbagai macam produk. Tapi nanti kita akan coba cek produk asuransi apa saja yang katakanlah kita mau tawarkan kepada konsumen. Ya, tentunya kalau misalnya boleh sih hampir semua, tapi kan tidak mungkin kita memahami semua. Oke, technical knowledge, ya, kita harus paham teknik-teknik asuransi terkait bagaimana cara klaimnya, bagaimana cara underwriting-nya, bagaimana cara pemasaran, dan kemudian basic fundamental asuransi pun kita harus pahami, ya. Love learning, jadi harus belajar apa? Mencintai belajar lah, ya. Jadi kita harus memang self learning, harus pintar melakukan motivasi diri untuk dapat belajar. Kalau kita tidak mau belajar, saya khawatir orang yang tidak mau belajar, ya, masa depannya pun juga tanda tanya. Jadi kalian yang perempuan, ya, yang wanita, kalian baiknya, bagusnya kalian cari, ya, calon pasangan hidup kalian yang suka belajar, yang suka mengembangkan diri, yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itu masa depan kalian bisa dibilang paling tidak terlihat terindikasi cerah dibandingkan calon pasangan kalian yang tidak mau belajar, tidak mau giat bekerja, malas-malasan, ya. Kalian mendingan hindari yang demikian. Kemudian choose the right career, ya. Tentunya tadi choose ini kita akan coba lihat nanti di belakang. Kita memilih perusahaan asuransi, kita memilih kantor agensi, kita mesti memilih produk asuransinya. Jadi kita jangan sampai kita salah. Ternyata kita datangi perusahaan asuransi yang besok sudah bangkrut ataupun yang reputasinya jelek. Jangan, ya. Jadi kalian akan saya coba pandu untuk langkah-langkah berikutnya. Oke. Nah, pertama kali tadi kan kalian sudah diri, ya. Pertama kali sebelum jadi agen, seseorang harus memilih perusahaan asuransi yang mana yang dia mau partnership dengan perusahaan tersebut, ya. Jadi jangan sampai katakanlah perusahaan asuransi yang mencari agen, tapi bagusnya agen yang memilih perusahaan asuransi. Katakanlah tentunya pada waktu sebelum kalian mau jadi agen ataupun seseorang menjadi agen, kita harus tahu perusahaan asuransi mana yang reputasinya saat ini baik, yang dia dikenal oleh masyarakat luas, komitmennya tinggi, dan kemudian dia telah melakukan pembayaran klaim dengan baik dan tidak punya cacat nama, ya. Kalian harus pilih. Nah, kemudian kalian bisa menjadi agen asuransi umum maupun jadi agen asuransi jiwa, itu boleh. Jadi kalian paling tidak punya 2 lisensi dari asuransi umum dan asuransi jiwa, ya. Nah, itu kalian harus memilih, ya, perusahaan asuransi umum yang mana dan perusahaan asuransi jiwa yang mana. Apakah itu perusahaan asuransi asing, joint venture, ataupun perusahaan patungan, atau perusahaan nasional ataupun perusahaan Indonesia. Katakanlah misalnya ada beberapa, ya, yang joint venture untuk asuransi jiwa. Misalnya contohnya Commonwealth Life ataupun FWD, kemudian ada Manulife, ya, ada Generali, ada Prudential, ada AIA, ada Aksa Mandiri, ya. Itu yang joint venture, ya. Tapi saya sendiri sebagai pribadi menggunakan jasanya Manulife, ya. Saya sendiri secara pribadi, ya. Nah, kemudian untuk asuransi jiwa lokal, ya, asuransi jiwa lokal ada BCA Life, ada kemudian Simas Life, kemudian ada lagi Indo Life yang joint venture apa yang ini milik konglomerat, ya. Kemudian apa lagi, ya? Nggak terlalu banyak, ya, yang lokal, ya. Ada, tapi saya pikir banyak, tapi saya nggak terlalu kenal dengan mereka, ya. Tapi yang gede-gede aja saya yang kenal, ya. Kemudian yang sedih plat merah yang saat ini sedang bermasalah Jiwasraya, tapi mendingan jadi perusahaan tersebut sudah mau tutup, ya, karena dipindahkan ke IFG Life, ya. Bumi Putra juga sedang bermasalah, ya. Jadi kalian pilih perusahaan asuransi jiwa yang mana, perusahaan asuransi nasional apa, umum yang mana, apakah joint venture atau nasional. Ini kalian harus pilih dan kalian bisa cari tahu di Google, ya. Kemudian kalian mau menjual jenis polis asuransi apa? Katakanlah misalnya saya mau jadi agen asuransinya Manulife, ya. Saya mau jualan term life
dan saya mau jualan whole life, dan mau jualan endowment atau dwiguna. Kemudian kalau asuransi umum, saya mau jualan asuransi apa? Asuransi marine cargo, saya mau jualan asuransi property, saya mau jualan asuransi kendaraan. Itu dulu yang saya mau kuasai ya. Jadi kalian harus tetapkan jenis asuransi apa yang kalian mau jual, dan kemudian kalian belajar untuk kuasai, untuk pahami. Ya jangan sampai kalian belum paham, kalian udah jual itu asuransi. Ya, jadi harus kalian kuasai terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau katakanlah kita di daerah, kita mesti apa? Mesti cari perusahaan asuransi yang punya cabang di kota kalian. Misalnya tinggalnya di mana? Di Semarang. Ya, cari perusahaan asuransi yang punya cabang di kota Semarang, sehingga kalian bisa datang ke cabang kota di mana kalian tinggal. Ya, jangan cari perusahaan asuransi yang tidak punya cabang di kota kalian. Kalian harus ke Jakarta terus-menerus, kan ongkosnya mahal. Jadi tolong cari cabang ya. Kemudian satu hal lagi terkait dengan perusahaan asuransi. Saya sarankan cari perusahaan asuransi langsung ya, perusahaan asuransi langsung, tidak melalui kantor agensi ya. Jadi kalau kantor agensi tersebut adalah bukan kantornya perusahaan asuransi, tapi kantornya orang swasta yang kerjasama dengan perusahaan asuransi ya. Saya tidak sebut nama perusahaan asuransi yang punya kantor agensi banyak. Pokoknya dia punya kantor agensi di mana-mana, di setiap kota-kota kecil pun dia punya kantor agensi. Tapi itu bukan milik perusahaan asuransi itu. Ya, jadi tolong cari perusahaan asuransi langsung yang tidak punya kantor agensi, tapi cabang. Ya, jadi pilih kantor asuransi yang punya cabang di kota Anda, bukan kantor agensi. Tanyakan ini milik siapa. Biasanya kalau milik perusahaan asuransi, maka kantor cabang tersebut, kepala cabangnya dan karyawannya itu adalah karyawan perusahaan asuransi, dibayar oleh perusahaan asuransi. Sementara tadi kalau kantor agensi itu dibayar oleh kantor agensi tersebut. Jadi bukan karyawannya perusahaan asuransi Manulife atau bukan karyawannya Prudensial ya, tapi partner yang bekerja sama dengan Prudensial. Jadi sebaiknya cari yang yang punya cabang, bukan sistem MLM ataupun multi level marketing ataupun agensi ya. Ini saran saya. Karena bagaimanapun juga kita mau long term ya, karena agency office suatu saat akan dibatalkan kerjasamanya dan akan tutup ya. Tapi kalau kantor cabang biasanya mereka punya konsistensi, terutama kalau punya grup besar ya. Itu kemudian tanyakan lagi pelatihan-pelatihan apa saja yang diberikan di sana, berapa lama pelatihannya, materinya apa saja, dan bagaimana mereka bisa melayani kita dalam rangka kita punya setelah pelatihan apalagi yang dilakukan, apakah kita bisa berkomunikasi, bisa bertanya-tanya kepada para trainernya. Misalnya saya punya kesulitan, kemarin saya dapatkan pelajaran ini, tapi waktu saya datang ke prospek, saya dapatkan informasi yang berbeda. Ini saya mau coba konfirmasi, apakah saya bisa menelepon trainernya, apakah saya boleh menelepon kepala cabangnya untuk menanyakan ini. Karena bagaimanapun juga kita adalah wakil daripada perusahaan asuransi, sehingga kita perlu yakin bahwa asuransi tersebut membantu kita dalam rangka kita melakukan promosi ataupun pemasaran ya. Pastikan apa saja yang agen dapatkan dari pelatihan maupun asisten tersebut ya, apa saja, berapa lama, dan itu mesti kalian cari tahu. Tanpa training yang memadai, tanpa pelayanan ataupun bantuan yang baik dari perusahaan asuransi, saya khawatir agen ini tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, mungkin terakhir yang makanya selalu saya garis bawahi di paling belakang nih, komisi ya. Kadang-kadang agen ataupun perusahaan asuransi ataupun agensi itu menawarkan komisi pertama kali ya, ataupun agen cari komisi yang paling besar. Makanya kenapa saya taruh di bawah, karena komisi adalah hal yang terakhir yang mungkin kita perlu ketahui, tapi bukan yang utama ya. Jadi kalau katakanlah komisi tersebut yang paling tinggi, yang paling depan, seakan-akan apa? Artinya apa? Kita mengedepankan, mengutamakan komisi. Padahal sesungguhnya profesi agen asuransi, komisi itu adalah paling belakang. Tugas kita terlebih dahulu yang kita lakukan, hal-hal yang signifikan terlebih dahulu yang kita ketahui, supaya kita kita lebih mengutamakan kepentingan konsumen, bukan kepentingan kita. Jadi komisi kita cari komisi yang mungkin paling besar dan paling lama. Kalau asuransi umum tentunya setiap tahun dapat, tapi kalau asuransi jiwa tergantung produknya, makanya perlu tahu. Nah, tapi yang hal-hal yang di atas ini terlebih dahulu dipenuhi, baru cari komisi yang lebih baik buat Anda. Nah, bagaimana langkah menjadi agen?
Saya akan sudah berikan linknya di bawah ya, jadi kalian tinggal cari referensinya untuk melengkapi kalian punya tulisannya. Bagaimana saya ingin menjadi agen? Tentunya sebelum saya menjadi agen, saya pertama kali apa? Harus mempersiapkan diri dulu, ya. Secara pribadi, saya harus mempersiapkan diri bahwa agen ini adalah profesi agen yang baik, ya, profesi yang jujur, dan kemudian profesi ini pun tidak mudah, ya, karena jualan handphone jauh lebih mudah, jualan pulsa jauh lebih mudah dibandingkan jualan janji, jualan kertas, ya. Kenapa? Karena handphone masyarakat bisa langsung mendapatkannya dan langsung bisa menikmati handphone tersebut, bisa menggunakan langsung. Kalau pulpen langsung bisa digunakan. Kopi si konsumen bisa langsung beli. Tapi kalau asuransi tidak bisa langsung dibeli, bisa langsung dibeli tapi tidak bisa langsung dinikmati. Kenapa? Karena tadi janji kan. Janji di suatu ketika kalau kamu mengalami musibah yang dijamin polis, saya akan bayar kamu. Itu janji kan? Nah, kemudian dengan kondisi saat ini di mana nama industri perasuransian sedang tidak baik ya karena kasus-kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Asabri, kemudian Wana Artalai dan Crescent Life dan lain-lain ya, itu membuat industri ini namanya sedang terpuruk ya di mata konsumen, di mata masyarakat luas ya. Nah, terlebih dengan korban unit link yang 3% asuransi besar itu, asuransi jiwa yang besar ya, joint venture. Nah, ini yang katakanlah membuat profesi agen tidak lebih mudah. Mungkin malah semakin sukar ya, karena kepercayaan masyarakat sedang turun. Sehingga apa? Kita harus betul-betul mempunyai mental ataupun mempersiapkan kita punya diri dengan baik ya. Karena sekali lagi, kita menawarkan belum tentu si konsumen mau mendengarkan, apalagi mau membeli. Ya. Dia langsung tutup telinga. Ya, jadi intinya apa? Kita tidak langsung jualan. Pertama kali kita apa? Kita langsung apa? Kita harus melakukan edukasi terlebih dahulu, melakukan edukasi dan edukasi. Setelah mereka sudah teredukasi dengan baik, diharapkan mereka punya minat akan tumbuh, ya. Mereka punya pemahaman, kesadaran bentuk asuransi akan tumbuh. Sehingga tugas kita semua adalah melakukan edukasi. Nah, untuk itu kita harus siapkan mental dan juga apa? Harus punya semangat untuk berkembang ya. Saya percaya mungkin dari 5 prospek yang kita kunjungi semuanya akan menolak kita. Mungkin 10 prospek yang kita mau temui cuma 1 yang bersedia kita temui. Tapi dari 100 yang kita temui mungkin cuma 1 yang tertarik dengan kita punya penawaran. Jadi dunia sana jauh lebih kejam ya, seperti kalian saat ini. Mungkin kalian yang sebagai mahasiswa saat ini, kalian makan, kalian sekolah karena diongkosin orang tua, tapi suatu ketika kalian harus harus mandiri, harus keluar dari rumah untuk cari rezeki sendiri, untuk membangun rumah tangga. Sehingga karena harus mempersiapkan diri ke depan. Apapun profesi kalian ya, terutama jadi agen asuransi, kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Kita harus harus kuat secara mental, secara semangat, tidak pantang menyerah, dan kita harus pahami bahwasannya rezeki akan berbanding lurus dengan kebaikan yang kita berikan kepada sesama ya. Nah, jadi learning, kita harus belajar dan harus menolong yang lain. Kemudian saya berharap sebelum menjadi agen asuransi kita mesti mencari mentor, mencari coach ya. Siapa orang yang bisa saya mintakan bantuan? Siapa orang yang bisa membimbing saya menjadi agen asuransi yang baik? Kepada siapa saya bisa belajar? Kepada siapa saya bisa bertanya? Kepada siapa saya bisa mendapatkan informasi apapun terkait dengan profesi ini? Ya, jadi kalian tidak berjalan di jalan kegelapan, tidak jalan di semak belukar. Kalian jalan hanya dituntun oleh orang yang sudah menjalani, sudah mengalami hal tersebut ya. Jadi kalian cari mentor yang baik. Kemudian kalian langsung mendaftar ke perusahaan asuransi yang kalian tadi sudah verifikasi, baik itu jiwa maupun umum, ya, dengan segala macam berkas-berkas. Mungkin kalian mesti bawa fotokopi KTP, KK, dan NPWP untuk mendaftarkan, dan mungkin juga fotokopi ijazah untuk kalian register di perusahaan asuransi tersebut ya. Dan kalau misalnya boleh tadi minta bantuan mentor kalian. Nah, kemudian kalian akan diberitahukan kapan ada pendidikan ya, pada tanggal tertentu dari jam sekian sampai jam sekian ya. Mungkin di zaman pandemi kemarin itu masih dilakukan dengan Zoom ataupun
online, tapi mungkin ke depan akan dilakukan secara tatap muka. Ya, itu kalian harus apa? Kalian harus ikuti, duduk di kelas tersebut. Kalian akan mendapatkan materi-materi pelatihan. Kalian akan diajarkan oleh para trainernya. Ya, kalian tolong serap dengan baik. Ya, kalian akan mendapatkan pelatihan dan training. Ya, nah kalian harus serap dengan baik apapun yang disampaikan oleh trainer tersebut. Kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian tanyakan. Kalian gali lebih jauh. Ya, kalian minta informasi lebih jauh. Tanyakan dan kemudian minta nomor telepon trainer tersebut supaya kalian bisa tanyakan. Mungkin setelah kelas tersebut selesai, malamnya atau sorenya kalian bisa bertanya ataupun keesokan harinya. Nah, kalian apa? Kalian harus punya apa? Punya sertifikasi profesi. Ya, punya sertifikasi profesi dari beberapa lembaga ya yang yang memberikan label bahwa Anda kompeten, bahwa Anda certified ya. Itu menjadi apa? Menjadi kebanggaan kita dan meyakinkan konsumen bahwa kita memang expert, kita memang ahli ya. Tapi kemudian setelah kita ahli, kita harus apa? Melakukan apa? Etik ini. Ada kode etiknya. Agen punya kode etik, tidak boleh membohongi konsumen, harus memaparkan dengan jelas dan transparan, harus menjelaskan risikonya, harus menjelaskan beban biaya, harus menjelaskan apapun yang negatif terkait dengan kita punya produk ya. Selain kita menyampaikan hal-hal yang positif juga ya, tapi yang negatif dulu, yang pahit-pahitnya dulu kita sampaikan kepada calon konsumen ya. Jadi jangan sampai karena kita punya intensi adalah untuk komisi, maka segala macam yang jelek ataupun yang negatif ataupun yang kurang baik buat konsumen kita tutupi supaya konsumen langsung memutuskan untuk membeli. Nah, ini kan salah. Kita berarti apa? Tidak transparan, kita tidak melakukan adsmos kusvet ya. Jadi etik ini mesti kita lakukan ya di dalam kita punya pekerjaan tiap harinya. Nah, kita pun juga harus apa? Menjadi anggota komunitas ya. Nanti kalau katakanlah seseorang tersebut menjadi agen, baiknya menjadi anggota komunitas sebuah asosiasi ataupun sebuah perkumpulan para agen. Dan di situ kita bisa interaksi dengan anggota lain, dengan member lain untuk apa? Mencari pengalaman-pengalaman ataupun mendengar pengalaman baru ataupun hal-hal yang baru dalam dunia keagenan asuransi. Jadi jangan sampai kita cuman sendiri dan kemudian kita tidak tahu apapun yang terjadi, perkembangan yang terjadi di luar sana. Ya, jadi kita harus tahu. Nah, ini beberapa link ya, beberapa link yang saya sampaikan di materi. Kalian tolong lengkapi seluruh pembelajaran pada pagi hari ini ya, dan kemudian kalian kirimkan sebelum tanggal 29, jadi tanggal 28 malam kalian kirimkan. Walaupun kalian mau pulang kampung, tapi tugas tetap menjadi tugas kalian. Ya, ini dari saya pada pagi hari ini. Bila mana kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Dan tugas kalian biasa, tugas tertutur bikin summary singkat mengenai hari ini. Kemudian tugas mandirinya kalian dengan tugas summary tadi kalian lengkapi dengan segala macam materi yang kalian bisa dapatkan dari internet, terutama dari link-link ini yang saya sampaikan. Kalian lengkapi. Tolong pakai bahasa Indonesia dengan baik, bukan lantas cuma copy paste doang, karena ini semuanya berasal dari bahasa Inggris ya. Itu dari saya penyampaiannya. Saya saat ini mau absen. Berarti banyak juga yang nggak hadir ya. Kan mestinya pesertanya 21 ya. Mei, ada Mei nggak sini? Oke, ketua kelasnya siapa ya? Bukan si Mei ya? Saya Pak, Caca Pak. Oh, Caca ketua kelasnya. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Caca? Di sini yang daftar 20, tapi yang hadir di kelas cuma 19. Siapa, Ca, yang nggak hadir? Oke. Fahri. Siapa? Siapa, Fahri. Ca? Fahri nggak? Fahri. Fahri nggak masuk ya? Fahri Fauzan Ali, Pak. Nomor berapa dia? Ini bentar, Pak. Bentar, ini di absensi. Itu di absensinya ada yang kedouble itu, jadi pas saya tadi buka grup kok kayak banyak banget gitu. Iya itu nih. kedouble, Pak. Waduh. Jadi saya ini satu lagi hilang lagi nih. Siapa yang hilang nih? Cuma 17 saat ini yang hadir di kelas. Belum saya absen nih. Ini alasannya. Itu biasanya sih koneksi sih, Pak, rata-rata. Ya, jadi yang disalahkan selalu koneksi ya.
Atau pulsanya habis ya. Oke, saya absen aja. Anggun. Ya, Pak. Anggun ada ya. Kemudian Anissa Amelia. Hadir, Pak. Anissa Khairulala. Hadir, Pak. Audrey. Audrey. Hadir, Pak. Oke, Caca. Saya, Pak. Dela. Dela. Hadir, Pak. Koneksinya. Delvi tadi. Delvi. Hadir. Delvi ada. Hadir, Pak. Dinda. Pak, Dela udah belum, Pak? Dela udah. Mau panggil lagi boleh. Dela. Hadir, Pak. Oke. Jangan takut jaringan. Ya. Erwin Gunawan. Hadir, Pak. Vaneska. Tidur lagi. Bangun. Vaneska. Waduh, ini enggak suaranya kedengeran Vaneska. Oke, cuma seker doang gitu ya. Oke, ini nggak tahu suara siapa tuh. Orang lain suaranya, bukan suara wanita. Suara bapak-bapak tuh. Oke. Imelda. Hadir, Pak. Oke. Rajab. Adali. Hadir, Pak. Kemudian Rajab, kemudian Rifki. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Tiara Fernanda. Tiara. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Yogi. Bubu. Ini Yogi Ega Pratama nggak ada? Gimana? Oh, ada namanya, cuma lagi tidur kali. Di kelas tidur, nggak boleh tidur dong. Yogi. Oke, jadi saya anggap Yogi nggak hadir ya. Halo. Cak, nanti kamu WA Yogi ya. Suruh WA saya. Caca. Waduh, ini pada tidur semua nih. Oke. Saya akan capture. Iya, Pak. Oke, nanti kamu soal Yogi ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, saya tunggu tugasnya dan kemudian tolong Caca tanyakan kampus tanggal 29 minggu depan apakah masih ada kelas atau sudah libur ya, Cak. Nanti WA saya ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam sehat selalu ya. Terima kasih anak-anakku. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.